Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kesin Capah dari SMA 15 Muko-Muko. Saya sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi. Yang masih saat ini adalah Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni untuk memaksimalkan potensinya anaknya. Menurut saya ini tidak patut atau tidak bagus untuk dilakukan. Karena apa yang dianjurkan dari mosi ini sungguh tidak sesuai dengan apa yang menjadi penyenang atau penyemangat di hari masa depan si anak. Karena menurut saya, jika si anak akan melakukan semaksimal mungkin dengan apa bakatnya, pasti di hari masa depannya akan ada penyesalan. Yang dimaksud dengan anak tidak nyaman dengan masa depannya yang kurang dalam sebagai bidang hal. Contohnya, si anak pandai dengan bernyanyi. Apa mungkin dia dapat hidup dari bernyanyi saja? Tidak kan? Nah, di sini saya anjurkan kepada para orang tua dan anak si anak harus mempelajari segala hal yang ada di dalam pelajaran sekolah bukan? Dan bukan hanya berfokus dalam bidang seni. Walau berfokus dalam bidang seni saja, jikalau dia hanya berfokus dalam seninya, maka kemungkinan besar akan mengalami yang namanya stigma atau seni masa depan suram yang berkonotasi negatif terhadap seniman. Betul, manusia butuh hiburan, karena jikalau manusia tidak memiliki sebuah hiburan, pasti akan mengalami penyakit yang fatal. Membuat penyakit akan lebih fatal. Akan tetapi seperti yang dijelaskan dari mosi ini, bahkan mosi inilah yang membuat penyakit akan lebih fatal. Apa mungkin para manusia hanya sebagai hiburan? Tidak kan? Semuanya manusia itu butuh di semua dengan stres dan hiburan. Walaupun si anak tadi akan pandai menyanyi, tetapi tidak mungkin juga di setiap harinya festival atau pesta ada. Karena jikalau ada festival, maka disitulah nantinya para anak-anak menjadi mekar. Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya tidak percaya dengan mosi ini. Saya sebagai tim oposisi akan menyanggah argumen dari tim afirmasi yang menyatakan seharusnya anak menjalankan bakat seninya dengan maksimal, dan jikalau si anak akan bekerja di bidang lainnya, maka si anak akan stres. No. Itu tidak betul. Bahkan si anak akan lebih stres dengan apa yang difokuskannya dalam satu jalur, bukan berfokus dengan berfokus dengan cabang. Yang saya maksud dengan bercabang adalah pemikiran dan penguasaan si anak lebih banyak jikalau si anak tidak terus-terusan berfokus dalam satu pikiran. Nah, seperti kata indah yang menyatakan, jadilah pikiranmu seperti pohon yang berdahan banyak, bukan seperti tiang yang melurus ke atas. Jadi di sini saya lebih menekankan kepada para masyarakat lainnya, terlebih yang mempunyai tanggung jawab sekolah, bahwasanya anak lebih baik dibimbing ke jalur yang bercabang, bukan menurut dengan keseniannya. Jikalau orang tua lebih membimbing ke jalur yang bercabang, maka orang tua akan lebih banyak peluang dalam memberi kesempatan terhadap pencarian pekerjaan kepada anaknya. Misalnya, si anak bekerja di perusahaan sebagai pegawai dalam perusahaan tersebut. Perusahaan memang sangat berat dan tanggung jawabnya yang sangat kuat. Karena bekerja di perusahaan akan lebih banyak bekerja dengan terancam dan bahkan terjerat dengan PHK. Walaupun begitu, gaji atau upah dari pekerja perusahaan sangatlah sebanding dengan apa yang dirasakannya. Jika dibandingkan dengan mosi ini, bahwa si anak akan memaksimalkan dalam mengembangkan seninya. Nah, saya bertanya, apa hasilnya? Tentu hari dari seninya adalah tidak dapat membuat dia puas. Memang kami sebagai pihak oposisi akui bahwa seni ini penuh dengan hiburan. Akan tetapi di balik hiburan tersebut tidaklah ada keseimbangan dari segi upahnya sampai dengan segi pemikirannya. Jadi saya harapkan pemerintah melarang apa yang dianjurkan tim afirmasi. Argumen yang kedua dari pihak afirmasi adalah saya akan menyanggahnya karena yang dikatakannya adalah keterkaitan orang tua dengan anaknya. Di sini saya tidak setuju dengan keterkaitan orang tua yang memenuhi kewajiban orang tuanya yang membahagiakan anaknya. Seharusnya orang tua adalah sebagai pembimbing dalam mengajar anaknya, bukan sebagai memenuhi keperluan anaknya. Baiklah, menurut saya keperluan anak di masa depannya adalah dapat memilih pekerjaan dengan apa yang telah dipahaminya, bukan apa
lawan dari yang dia pahami. Kesimpulan mosi ini adalah anak akan lebih berkurang dalam mengetahui materi lainnya. Jadi sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada mohon tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.